Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri atau yang lebih akrab dikenal dengan Lebaran menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi seluruh umat muslim nih. Pada Hari Raya Idul Fitri, seperti saat ini ada satu hal yang pasti disiapkan sebagai makanan khas. Ayo tebak apa itu? Sudah pasti jawabannya adalah ketupat Lebaran. Gimana nih, udah makan ketupat berapa banyak? 1, 2, atau bahkan lebih? Bercanda ya, makan secukupnya aja ya teman-teman, karena makan yang berlebihan itu juga tidak baik. Sebelum itu, kamu sudah tahu belum bagaimana asal-usul ketupat bisa menjadi makanan khas Lebaran? Di balik bentuknya yang unik, ketupat Lebaran ternyata punya sejarah dan beberapa fakta menarik loh. Yuk ketahui lebih jauh mengenai sejarah dan fakta menarik ketupat Lebaran sebelum bersiap menyantapnya bersama opor ayam. Sejarah ketupat Lebaran. Ketupat merupakan makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda. Makanan ini pertama kali muncul di Jawa sejak abad ke-15, tepatnya pada masa pemerintahan Kerajaan Demak. Jadi, pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga menjadi orang yang pertama kali memperkenalkan ketupat dalam rangka berdakwah menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kala itu sudah punya sistem kepercayaan sendiri yang dikenal sebagai kejawen, sehingga sangat sulit untuk mengajak mereka masuk Islam. Akhirnya, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya dalam penyebaran agama Islam. Ketupat Lebaran adalah salah satu yang dipilih karena dinilai bisa dekat dengan kebudayaan masyarakat Jawa pada saat itu. Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya, sekaligus filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai-nilai Islam. Berkat ketupat, penyebaran agama Islam pun akhirnya berhasil nih. Banyak masyarakat Jawa yang akhirnya memeluk agama Islam. Ketupat sebagai hidangan Lebaran. Nah, karena asal-usul ketupat berkaitan erat dengan agama Islam, ketupat lambat laun menjadi simbol kebersamaan umat Islam. Hingga akhirnya terus berkembang menjadi makanan khas Hari Raya Idul Fitri. Ketupat sebagai hidangan Lebaran berbahan dasar beras dan dibungkus anyaman daun kelapa muda atau lebih dikenal apa ya? Janur. Biasanya ketupat dihidangkan bersama lauk bersantan seperti lontong sayur, opor ayam, gulai, rendang, semur, dan masih banyak lagi. Ketupat dipilih sebagai hidangan Lebaran karena bisa bertahan lama. Orang-orang akan sibuk bersilaturahim saat Hari Raya Idul Fitri, sehingga menyiapkan hidangan yang bisa tahan lama menjadi pilihan yang tepat. Meskipun ketupat pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Jawa oleh Sunan Kalijaga, makanan ini tidak hanya ada di Indonesia loh. Ketupat juga ada di negara Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina. Di negara-negara tersebut, ketupat paling banyak ditemui saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, sama seperti di Indonesia. Nah, lanjut nih fakta unik ketupat. Makanan khas Lebaran ini punya beberapa fakta menarik yang wajib kamu ketahui. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai simbol permintaan maaf. Nggak heran kalau ketupat selalu menjadi makanan wajib saat Lebaran, karena ketupat merupakan simbol permintaan maaf. Dalam budaya Jawa, ketupat yang dicampur dengan lauk bersantan disebut kupat santen. Istilah kupat santen berasal dari singkatan kulo lepat nyuwun pangapunten, atau berarti saya salah, mohon maaf. Yang kedua, memiliki banyak nama. Ternyata, ketupat memiliki beragam nama berbeda di seluruh daerah Indonesia. Orang Jawa dan Sunda menyebut ketupat Lebaran dengan kupat. Masyarakat Bali menyebut makanan ini tipat. Sementara, di masyarakat Minangkabau menyebutnya katupek. Di Madura, ketupat disebut katopak. Sedangkan orang Makassar menyebut ketupat dengan katupa. Kalau di daerah kamu, apakah ada sebutan lain untuk ketupat? Ketiga, dipercaya sebagai penolak bala. Ketupat tak hanya digunakan sebagai ikon Hari Raya Idul Fitri, melainkan juga dipercaya sebagai media penolak bala. Di beberapa daerah Jawa, ketupat digantung di daun pintu rumah karena dipercaya bisa menolak hal-hal buruk. Selain itu, bagi masyarakat Barabai, ketupat menjadi makanan para lelaki yang tengah memanjatkan doa saat ritual tolak bala. Ketupat yang dimakan para lelaki tersebut dicampur oleh kuah dan lauk dalam satu wadah. Kemudian yang keempat,
Tidak hanya ada saat lebaran saja ya teman-teman. Banyak orang penutup ketupat hanya ada saat lebaran, makanya disebut ketupat lebaran. Nyatanya, ketupat tidak hanya berlekatan dengan hari raya umat Islam saja loh. Ketupat juga digunakan sebagai sesajen pada hari raya Kuningan, yang dirayakan oleh umat Hindu Dharma di Bali. Masyarakat Ternate juga menggunakan ketupat pada upacara saru, doa, dan berkah dengan bentuk kerbau, burung, hingga nanas. Masing-masing bentuk ketupat tersebut memiliki maknanya masing-masing. Dan yang terakhir, punya makna unik. Makna ketupat lebaran sendiri begitu unik. Daun kelapa atau janur dalam bahasa Jawa merupakan akronim dari Jannah Nur atau cahaya surga. Janur pembungkus ketupat juga dianggap akronim dari Jatining Nur yang dalam bahasa Jawa berarti hati nurani. Maknanya, saat lebaran kita harus membersihkan hati dari segala macam hal negatif sehingga dapat kembali ke fitri, kembali suci dengan saling memaafkan. Selain itu, anyaman ketupat yang rumit juga menggambarkan keragaman masyarakat yang harus dilekatkan dengan tali silaturahmi. Anyaman tersebut kerap dianggap pula sebagai kesalahan manusia, sebab kesalahan manusia itu rumit dan saling berhubungan satu sama lain, seperti anyaman ketupat nih. Sementara itu, beras di dalamnya bermakna kesucian hati. Ada pula yang memaknai beras ketupat sebagai nafsu duniawi. Saat ketupat dipotong, berarti kita telah melepaskan segala kesalahan, nafsu duniawi atau dosa selama puasa, serta membuat kita kembali suci dan putih seperti nasi. Wah, ternyata dalam juga ya maknanya teman-teman. Nah, itu tadi sejarah dan beberapa fakta unik ketupat lebaran yang wajib kamu ketahui. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.